Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Dari kemarin, dari kemarin saya nunggu saatnya aduhon, kekacauan, kiamat mas bro. Kata Ustadz Zulkifli dan Ustadz Rahmat. Ini Ustadz golongan kadrun mas bro. Orang-orang HTI, EPI, PKS ini doyan. Ustadz kayak gini doyan. Lagi-lagi hanya demi viral, hanya demi duit, mereka bikin kebodohan demi kebodohan. Menzalimi orang lain mas. Katanya tanggal 8 bulan 5 2020 akan terjadi dukhon. Kekacauan, kiamat mas bro. Hadisnya dia utarakan. Jika nu heueuh we si keheda. Goblok deh. Kayak yang bener aja euy. Ini hadisnya, ini dalilnya. Itu bukan sains gelo. Itu namanya ngibulin orang. Bodohin orang. Lo pengen tahu the king of science yang gue maksud? Kasian deh lo, otak lo gak nyampe. Pengen nyaingin Gus AA, otak lo gak nyampe. Gue itu udah menciptakan metode cepat matematik mas bro. SD, SMP, SMA. Bermakrifat dengan angka-angka. Mohon maaf, untuk sementara gue orang yang paling tinggi ilmunya. Makanya Aagi mikir-mikir kalau debat sama gue. Ustadz Somad mikir-mikir kalau udah debat sama gue. Wah juga mikir-mikir kalau udah debat sama gue. Habib Rizik mikir-mikir kalau udah debat dengan gue. Ustadz Tengku Zulkarnain mikir-mikir kalau udah debat sama gue. Ustadz Haikal mikir-mikir udah debat dengan gue gitu loh. Matematik, fisika, kimia gue ciptain SD, SMP, SMA. Mau bukti, siapkan debatnya. Live on TV, gue buktiin. What is the king of science? Gue nggak bohong mas bro. Gue penemu asli. Gue profesornya. The king of science. Lu pada pengen jiplak gue gak bisa mas bro. Otak lo gak nyampe, ilmu lo gak nyampe, marifat lo gak nyampe. Akhirnya apa? Innahu kana zoluman jahula. Berbuat bodoh, berbuat tolol, berbuat zolim kepada umat, kepada rakyat Indonesia. Akhirnya diketawain mas bro. Ketika ditunggu-tunggu tanggal 5 Mei, 8 Mei 2020 kiamat gak datang. Katanya diundur. Gue gak ngerti. Ustadz koplak kayak gini, Ustadz goblok kayak gini masih banyak pengikutnya bro. Gak ngerti gue. Ilmunya padahal tinggi-tinggi yang ikutnya itu. Followernya itu padahal ilmunya tinggi-tinggi. Cerdas-cerdas. Detailnya sarjana, master, doktor. Tapi maunya dibodohi oleh orang-orang seperti si Ustadz Rahmat dan si Ustadz Zulkifli. Ayo cabut untuk. Inilah
Kenapa saya ingin menggerakkan revolusi otak dan revolusi akhlak? Karena otak dan akhlak bangsa Indonesia ini sudah rusak. Kenapa sudah rusak? Karena otak dan akhlak bangsa Indonesia generasi muda dirusak di dunia pendidikan Indonesia. Juga dirusak oleh dunia keluarga Indonesia. Makanya pinter bohong-bohongan. Imannya iman bohong-bohongan. Intelektual bohong-bohongan, mau-maunya dibohongi, dibodohi oleh orang-orang seperti Ustadz Zulkifli dan Ustadz Rahmat. Kiamatnya nggak ada, Mas Bro. Yang namanya dibohongin, Bu. Yang namanya dibohongin itu sakitnya itu di sini, Bu. Susah untuk diobati. Kalau sakit gigi ada obatnya, obat sakit gigi. Kalau perlu giginya diganti. Tapi kalau udah sakitnya di sini, apa obatnya, Bu? Apa hatinya mau diganti? Mati. Makanya jangan ikuti golongan para pembohong. Betul kata Ahok, Bapak Ibu jangan mau dibohongi oleh orang-orang pakai Al-Maidah 51. Sekarang para pembohong sudah kena karmanya. Sudah kena kejahatannya sendiri. Sudah kena akibatnya sendiri. Contoh Habib Rizik yang sampai berteriak-teriak bahwa Ahok itu harus ditahan supaya tidak melarikan diri. Tahu-taunya dia yang melarikan diri, justru Ahok malah gentle masuk penjara meskipun tanpa ada kesalahan. Pembohong terzolimi oleh kebohongannya sendiri. Ki Ahmad Dhani yang berkata bahwa dia adalah orang pertama yang membenci Ahok. Begitu bencinya sama Ahok, dia terus-menerus menebarkan kebohongan. Kebohongan demi kebohongan. Akhirnya dia sendiri termakan oleh kebohongannya sendiri. Ratna Sarumpait begitu benci sama Ahok, dia pun termakan oleh kebohongannya sendiri. Apa yang terjadi? Dia dibui, Mas Bro. Berbohong, meyakinkan kepada Prabowo bahwa beliau akan memenangkan Pilpres. Tetapi nyatanya apa yang terjadi? Apa yang diprediksi oleh UAS yang diomongkan UAS tidak terbukti. Prabowo kalah. Gimana itu? Muka disimpan. Muka UAS yang sudah bikin kebohongan kepada Prabowo. Ustadz pembohong kayak gini, kok masih banyak yang ngikuti? Gue aneh, Mas Bro. Padahal mereka sudah jelas innahu kana zoluman jahul. Kelompok-kelompok yang bodoh dan zolim. Sekarang ada lagi Ustadz Rahmat, Ustadz Zulkifli bikin kebohongan yang serupa. Masih banyak pendukungnya, gue gak ngerti. Benar-benar otak dan akhlak sebagian rakyat Indonesia sudah rusak dan harus segera diperbaiki. Kiamat gak ada. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Makanya saya ini ketawa ketiwi saja kalau melihat ceramah-ceramahnya ustadz-ustadz khilafah.
Kenapa? Gue udah bosen bro, bosen. Dengan teori-teori agama itu gue udah bosen. Suatu hari, saya termasuk orang yang ahli masjid. Kalau ceramah saya itu keliling mas bro. Di Masjid Persis, saya ikut taraweh. Masjid Muhammadiyah, saya ikut taraweh. Di Masjid NU, saya ikut taraweh. Dimanapun saya pasti ikut taraweh. Saya pasti dengar ceramah. Hingga saya berpikir, apa nggak ada yang lain yang diomongin selain puasa? Selain ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masuk ke masjid yang lain, itu lagi yang dibahas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masuk ke masjid yang lain, itu lagi sampai gue bosan, nggak ada bahasan lain apa. Hingga suatu saat di suatu masjid saya mendapat giliran ceramah mas bro. Judulnya masalah puasa. Gue ganti apa? Pembuktian Allah Subhanahu wa taala secara matematika. Pembuktian keesaan Allah secara matematika. Ketika naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang dengar pada melotot. Lihat ke kanan, melotot lagi. Lihat ke kiri, melotot lagi. Kok kayak Jayudin MJ? Lalu saya masuk. Izinkan pada kesempatan ini saya memberikan sebuah atau sepatah dua patah kata. Kalau boleh kiranya saya beri tema, ceramah tema saat ini adalah pembuktian keesaan Allah menurut matematika. Wah, gempar masjid. Yang tidur langsung mencongok. Ibu-ibu yang asalnya nunutan langsung curingas. Apa curingas? Langsung kaget. Semua sudut terfokus sama gue. Untung ceramahnya gak lupa. Singkat kata, singkat cerita, pokoknya heboh dah. Seru. Turun dari masjid di toel. Aneh-aneh aja loh. Bikin ceramah pembuktian keesaan Allah dengan cat matematika. Akhirnya disidang mas bro. Turun dari masjid disidang. Dites ilmu gue. Bayangin, banyak orang, banyak ustadz teror gue. Menanyakan A, B, C sampai Z. Dari tarawehan, selesai tarawehan sampai subuh. Gue gak diem ngomong. Semuanya bubar. Kalah sama gue mas bro. Nanya A gue jawab, nanya B gue jawab, nanya C gue jawab, nanya Z gue jawab. Mereka kocar kacir, cuma bilang dasar orang gila. Mas bro, kalau enggak gila itu bukan profesor. Profesor itu memang harus gila, harus punya pemikiran gila ke masa depan. Kalau enggak ada kegilaan, enggak akan ada tuh handphone.
Kalau nggak ada kegilaan, nggak akan ada pesawat terbang. Kecepatan cahaya, kecepatan suara. Kalau nggak ada kegilaan, nggak akan ada lampu. Semua ini jasa-jasa dari orang-orang gila. Tapi gila di sini bukan gilanya orang gila, pemikirannya gila jauh ke masa depan. Orang-orang seperti ini orang-orang yang terpilih. Makanya kalau kita ingin menjadi orang-orang pilihan Allah, summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Aku wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambaku yang kupilih di antara mereka. Salah satunya syaratnya adalah Mas Bro, lihat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW punya gelar Al-Amin. Karena kejujurannya, satu kata, satu hati, satu perbuatan, garis lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Satu hati, satu pemikiran, satu lisan, satu perbuatan. Orang yang terpercaya, orang yang jujur. Jadi kalau mau dipercaya, ya harus jujur. Kalau mau dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain, salah satu caranya harus jujur. Apa itu jujur? Jangan bohong. Simpel. Makanya negara ini rusak, Islam ini rusak karena banyak orang-orang yang tidak jujur. Agama Islam rusak karena banyak ulama-ulama, kiai, ajengan, ustadz, habib yang tidak jujur. Akibatnya ilmunya hampa. Terjadi kerusakan di mana-mana, terjadi permusuhan di mana-mana. Koruptor itu salah satu contoh orang yang tidak jujur. Maling duit rakyat, salah satu contoh orang yang tidak jujur, tukang bohong, pembohong. Yang harusnya ditulis 1.700.000.000, ditulis 17 miliar. Cuma nambah 0 dikit. Berarti tidak jujur, pembohong. Maka kita, negara kita kalau ingin maju, kepada para bapak, ibu, hadirin, pemuda, pemudi sebangsa setanah air, juga para guru-guru dimanapun kalian berada, juga para RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri. Gerakan. Budidaya jujur, jangan bohong. Inilah revolusi otak dan revolusi akhlak, mulai dengan jangan bicara bohong. Karena kebohongan ini yang bisa merusak sesuatu yang sudah tertata baik. Mulai ajarkan kepada anak-anak kita, jangan berbohong, hidup jujur. Mulai ajarkan ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, untuk jadi orang-orang yang jujur. Kalau anaknya jujur, berarti orang tuanya pun harus jujur. Kalau anak didiknya harus jujur, maka guru-guru, dosen-dosen juga harus jujur. Kalau rakyat ingin jujur, maka para pemimpinnya pun harus jujur. Kalau semuanya jujur, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangankan 5 tahun, 1 tahun atau setengah tahun bisa terwujud dengan mudah, dengan secepat-cepat. Budidayakan hidup jujur.
Ikuti ulama-ulama yang jujur. Jangan kayak si Ustadz Zulkifli sama Ustadz Rahmat, pembohong besar. Ngomong tanggal 8 bulan 5 2020 akan ada kiamat. Ternyata tidak terjadi, pembohong besar. Sudah banyak korban yang menjual rumahnya 1 miliar membeli makanan. Sebanyak-banyak untuk menyambut ad-dukhon ini. Hari kekacauan ini. Hari kiamat ini. Ini kan ngeri timbul korban. Kalau nggak timbul korban masih mending. Udah banyak korban. Menjual ini, menjual itu. Takut kiamat. Mas bikin lubang bawah tanah. Siapin makanan yang banyak. Ketika sudah disiapin, ternyata kiamat gak jadi. Edan, men. Saya kira polisi harus tangkap tuh si Ustadz Zulkifli dan si Ustadz Rahmat. Karena sudah bikin kekacauan, kezaliman yang nyata kepada seluruh rakyat Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.